Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 20 Desember 2020, tanggal cantik 20 12 2020. Tema renungan dan saat teduh yang kita akan pelajari hari ini yaitu masa depanmu di tangannya. Masa depanmu di tangannya. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami sebagai sahabat seperjalanan dan anak-anak Tuhan bisa memahami tentang masa depan kami daripada rancangan kami dan juga rancangan Tuhan. Perpaduan daripada keduanya, dan kami memadukan setiap pikiran masa depan, kehendak, mimpi-mimpi tentang masa depan kami padukan dan ikat di dalam kehendak dan juga tujuan Engkau menciptakan kami dan membuat kami ada di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, sungguh indah Amsal 28 ayat 13 dikatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Di dalam mencapai masa depan kita punya hak sepenuhnya untuk bermimpi menjadi apapun juga. Untuk mencapai sebuah cita-cita dan kemajuan atas kehidupan kita. Bagi yang masih belajar, anak-anak yang masih belajar, para pemuda yang masih belajar, bahkan melanjutkan studi yang lebih tinggi, atau meningkatkan skill-skill tertentu untuk masa depanmu. Itu Allah memberikan jaminan bahwa masa depanmu itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Namun yang cukup menarik bahwa kita diciptakan Tuhan tidak semata-mata tentang keinginan dan harapan kita. Allah menciptakan kita di dalam sebuah rancangan dan karyanya. Kalau kita belajar bagaimana di dalam kisah-kisah di dalam Alkitab, setiap orang itu diciptakan di dalam rencana Allah. Para murid-murid Yesus yang 12 diciptakan untuk menjadi murid-murid Yesus. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab diciptakan dan terlahir ke dalam dunia untuk mewujudkan karya-karya Allah. Yunus memiliki sebuah mimpi sendiri. Namun tatkala Yunus mencoba bermimpi dan memiliki masa depan dengan pikirannya lalu menyimpang daripada pikiran dan rancangan Allah, akhirnya Yunus kemudian diasingkan oleh Tuhan di dalam beberapa waktu ke dalam ke dalam ikan yang besar. Ikan apa? Kita tidak tahu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rupanya masa depan tidak boleh berdiri sendiri. Kita punya mimpi, kita punya keinginan, kita punya harapan, baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal pendidikan, baik dalam hal kesehatan, baik di dalam berumah tangga. Ada jutaan orang-orang yang bermimpi, yang terlahir kemudian menjadi seorang ilmuwan, yang terlahir kemudian menjadi seorang pejabat, yang terlahir kemudian pada akhirnya menjadi seorang pebisnis, yang terlahir kemudian menjadi seorang tentara, menjadi seorang polisi, menjadi seorang maklar, menjadi seorang yang kemudian menjadi perantara, bagian logistik, mengantar satu dengan yang lain, mengantar apapun juga, biro jasa. Semua Allah izinkan setiap profesi yang ada, sebagaimana Kain dan Habel, yang satu peternak, yang satu kemudian orang yang bercocok tanam. Semuanya itu memiliki bidangnya masing-masing. Namun rupanya tidak cukup hanya berbicara tentang masa depan pribadi kita. Tatkala kita berbicara tentang masa depan pribadi kita, maka kita akan berharap kelancaran, kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, dan pada akhirnya kemenangan demi kemenangan yang diungkapkan dalam bentuk piala, yang diungkapkan di dalam bentuk penghargaan, yang diungkapkan di dalam bentuk surat pengakuan seseorang telah mencapai suatu tertentu, ijazah, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Namun rupanya masa depan tidak boleh berdiri sendiri. Allah sudah merancang setiap kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi terang dan garam buat dunia ini. Artinya, tatkala kita sukses, tatkala kita lancar, tatkala kita sehat, tatkala kita mengalami kemajuan, tatkala kita mencapai sebuah pencapaian tertentu, tidak boleh berdiri sendiri. Harus engkau kemudian serahkan itu di dalam kehendak Allah. Sehingga masa depanmu itu berjalan bersama-sama dengan rancangan Allah, apapun profesimu.
Bagaimana kita bisa memahami hal ini secara lebih mendalam? Mungkin Anda sebagai seorang koki yang suka masak, saya punya teman WA, WhatsApp itu banyak ibu-ibu, banyak yang pandai memasak. Ada yang memasak memang untuk memberikan bagaimana layanan-layanan masakan yang bisa menolong orang-orang itu bisa membeli sesuai dengan seleranya masing-masing. Namun, saya pernah bertemu dengan seorang ibu itu di kota Bangka. Jadi ibu ini pandai sekali memasak. Namun pada hari Minggu, dia memberikan waktunya secara khusus untuk diberikan sebagai pelayanan buat Tuhan. Apa yang dilakukannya? Jadi gereja yang pernah saya datangin di satu kota yang ada di Bangka, ini ibu ini setiap hari dan khususnya Sabtu sudah membeli seluruh bahan. Dan saya pernah di sana melayani. Lalu ibu ini memasak dalam sebuah kuali yang sangat besar. Dan kemudian apinya itu masih memakai kayu bakar. Saya tanyakan kepada ibu ini, apa yang kau lakukan? Dia katakan setiap minggu dia masak, karena itu pendetanya gerejanya meminta. Dan semua pelayan-pelayan dan bahkan di hari tertentu, itu jemaat itu menikmati masakannya. Dan dia tidak memungut biaya daripada jasa apa yang sudah dilakukannya, kepandaiannya di dalam memasak. Saya mencicipi masakannya itu begitu luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ibu yang pandai memasak ini memberikan perpuluhan talentanya kepada Allah. Dan itu sebuah pelayanan. Sehingga orang tidak perlu memikirkan lapar tatkala mau melayani, tidak perlu keluar. Konsentrasi, paduan suara, hamba Tuhan, bahkan saya sebagai tamu yang melayani di sana pun menikmati dan mencicipi masakan yang disediakannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pada akhirnya, masa depannya dikatakan di dalam Amsal pasal 28 ayat ke-13. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita boleh bermimpi menjadi apapun. Dan suatu hari kelak nanti atau Anda yang sudah ada di masa depan ini. Di dalam profesimu apapun juga. Engkau itu bisa menjadi saksi Kristus. Menjadi murid Kristus yang 12 di masa lalu. Dan sekarang juga engkau bisa menjadi murid Kristus. Engkau bisa menjadi terang dan garam buat dunia ini. Bagaimana? Yaitu engkau menyatukan masa depanmu ke dalam rancangan Allah. Saya bertemu seorang desainer baju, ya saya tidak sebutkan namanya dan rasanya juga mendengar, dia sangat setia mendengarkan layanan audio sahabat seperjalanan. Dan dia memikirkan seorang desainer ini seorang bapak yang keren, yang berpakaian pun menyenangkan dilihatnya karena dia seorang desainer. Dia memikirkan bagaimana membuat toga-toga pendeta, baju-baju pendeta. Dan saya diberikan harga yang sangat khusus. Dan itu pelayanan. Itu pelayanan dengan bidangnya masing-masing. Sehingga pelayanan tidak berbicara tentang hanya di gereja. Sewaktu engkau ada di dalam keseharian hidupmu apapun juga. Engkau mungkin seorang lawyer, seorang pengacara. Di tengah-tengah engkau melayani berbagai macam jasa. Engkau bisa memberikan perpuluhan talentamu. Untuk menolong orang-orang yang di dalam kesulitan. Ada seorang lawyer, kalau saudara tahu namanya Kopi Joni. Saya tidak sebut siapa namanya. Dia seorang lawyer yang sangat terkenal di Indonesia. Dan dia memberikan waktunya itu untuk menolong masyarakat tanpa dibayar. Jadi artinya, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Biarlah kita memadukan masa depan kita, mimpi apapun juga. Namun ada rancangan Allah bahwa engkau dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi terang dan garam buat dunia ini. Sehingga masa depanmu tidak hanya milik engkau sendiri, namun ada Tuhan yang dimuliakan di atas kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah, rintangan, dan persoalan dalam hidup. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang bermimpi, berharap untuk masa depannya, untuk harapannya. Tuhan akan penuhi sesuai dengan waktu dan rencanamu. Biarlah masa depan kami ya Tuhan, itu berpaut menyatu di dalam rancangan dan kehendak Allah. Bagaimana masa depan kami dipakai untuk memuliakan Tuhan dan menjadi murid Kristus. Garam dan terang buat dunia ini dipakai oleh Allah untuk memberkati banyak orang.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy Sunday. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.